Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan prodi Manajemen Sore B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Joni Tesmanto SSO SMM. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat hidayatnya penulis pendapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Performance Test yang dengan tepat waktu. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi bisnis. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga penulis. Penulis ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto selaku guru mata kuliah ekonomi bisnis, mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Penulisnya menyadari makalah ini juga masih jauh sempurna, oleh sebab itu saran dan kritiknya membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Latar belakang. Manajemen merupakan suatu proses dalam pengaturan suatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa melakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada maupun saling bekerjasama. Sebab yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semuanya. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun praktis, serta untuk mendukung perkembangan konsep ilmuwan maupun pemecahan masalah. Teori pertumbuhan mengenai manajemen. Manajemen secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen. Kata ini mempunyai arti seni, pengaturan, dan melaksanakan. Inilah yang mendasari bahwa manajemen adalah sebuah seni yang berarti dekat maupun dengan keindahannya. Suatu keindahan yang rapi, teratur, dan struktur. Sedangkan pengertian manajemen menurut para ahli bermacam-macam, yaitu menurut George Erterdi dalam buku berjudul Creativities of Management memberikan definisi peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi manajemen, yaitu yang pertama durasi kegiatan atau berapa lama kegiatan, yang kedua frekuensi kegiatan atau jarak antar kegiatan, yang ketiga presentensi pada kegiatan, yang keempat ada keuletan dan kemampuan dalam menggapai kerintangan dan kesulitan, yang kelima ada devosi serta pengorbanan untuk mencapai tujuan, yang keenam ada tingkat aspiransi yang harus dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, yang ketujuh tingkat kualifikasi dan prestasi atau produk output yang dapat dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, yang terakhir arahan sikap terhadap sasaran kegiatan tersebut. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yaitu mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi ini memandang bahwa gaya manajemen dan gaya pemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh beragam situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu terhadap beberapa model, yaitu mengenai pendekatan kontingensi, yaitu model kepemimpinan situasional Hessery Blanchard. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Perspektif kontemporer mengenai motivasi yaitu sebagai berikut, yaitu perspektif pertumbuhan atau next perspektif, yang selanjutnya ada perspektif keseimbangan dan keadilan atau quantitative perspektif. Yang ketiga ada perspektif pengharapan atau expansive perspektif.
Yaitu yang selanjutnya ada perspektif penguatan atau reinforcement perspektif. Yang terakhir ada perspektif penyusutan tujuan, yaitu goal setting theory. Manajemen perilaku politis, political behavior, yaitu perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan untuk tujuan khusus, yakni memperoleh pengembangan dan menggunakan daya dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh seseorang. Ini adalah bagian dari perilaku manusia melibatkan pengaruh, kekuatan, dan politis. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu Performance System merupakan pengembangan model penilaian khusus untuk mata kuliah praktikum kimia dasar yang bersifat penyeluruhan komoditif, yaitu meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikologi, yaitu sehingga tujuan praktikum yang melatih keterampilan laboratorium sebagai implementasi dari nilai yang berkarakter MIA ini tercapai. Performance assessment adalah praktikum kimia yang memberikan pengaruh yang bagus terhadap sikap mahasiswa, bekerjasama, bertanggung jawab, esensi, dan penggunaan bahan kimia, efektivitas, kinerja, kebersihan, kerapian, menarik kesimpulan dalam pelaksanaan praktikum ini. Semoga presentasi saya ini bisa memberikan motivasi untuk kalian yang bisa mendengarkan informasi ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah mau mendengarkan dan menyimak dari presentasi saya. Semoga presentasi saya ini dapat memotivasi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.